lagi kami hadirkan untuk Anda program acara Kajian Ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Adapun tema pada sore hari ini yaitu apa yang kita lakukan pada sisa-sisa di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita di hari yang ke-18 dan tersisa 2 hari lagi akan masuk ke 10 terakhir. Dan tentunya saudaraku seiman, kalau istilahnya orang yang sedang ikut perlombaan, pastinya semakin mendekati garis finish, dia akan semakin mengeluarkan semua kemampuannya. Antum misalnya ikut lomba maraton. Ketika sudah dekat garis finish, pasti yang kita lakukan apa, Pak? Kita akan mengeluarkan semua kemampuan kita. Bukan kemudian malah berhenti dan meninggalkan, tidak. Demikian pula, semakin mendekati finish, seharusnya kita semakin mengeluarkan semua kemampuan kita. Ya. Karena akal Islam, bulan ini adalah merupakan bulan yang agung. Terlebih 10 terakhir dari bulan Ramadan, di mana dahulu salafus saleh mengagungkan 10 akhir bulan Ramadan dan 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, tentulah saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kewajiban kita adalah terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Karena banyak kaum muslimin semakin mendekati lebaran itu semakin letoy, semakin lemah, dan pengen cepat-cepat selesai nih bulan Ramadan. Karena sudah tidak betah dengan ibadah puasa, ibadah tarawih, dan dianggap itu beban. Kalau sudah dianggap beban, pasti berat. Kalau sudah berat, pasti ingin segera melepaskan itu. Berbeda tentunya dengan orang yang menganggap ibadah semua ini, puasa, tarawih, bukan beban. Justru dia merasakan kenikmatannya, maka dia pastinya akal Islam menganggap bahwa ibadah-ibadah seperti ini justru adalah kebutuhan dirinya. Seperti halnya kita butuh kepada makanan, kepada minuman. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang kedua, setelah kita banyak berdoa kepada Allah agar diberikan oleh Allah kekuatan, karena tidak mungkin kita bisa bersungguh-sungguh di sisa Ramadan ini kecuali dengan bantuan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, kita tawakal. Karena tawakal artinya menyerahkan diri kita kepada Allah dan berlepas dari kemampuan diri kita. Karena hakikat tawakal mengakui bahwa diri kita itu lemah dan yakin bahwa hanya Allah
yang Maha Kuat dan Maha Kuasa. Dan ini sangat kita butuhkan, akhi. Doa dan tawakal. Ini tunjukkan firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Siapa yang merealisasikan Iyyaka na'bud, maka ia akan bebas dari riya. Dan dia akan diberikan oleh Allah keikhlasan. Dan siapa yang merealisasikan wa iyyaka nasta'in, maka ia akan terhindar dari ujub, tertipu dengan amal. Kenapa? Karena dia sadar bahwa ia bisa beramal itu adalah bantuan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seorang hamba selalu bertawakal kepada Allah pada setiap keadaan, setiap aktivitas, bahkan dalam amal saleh dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhal Islam secara keiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang ketiga, ya akhi, kita berusaha untuk mencontoh Rasulullah dan para sahabatnya. Walaupun kita yakin, Mbak, kita nggak mungkin seperti mereka dalam amal, dalam iman. Sulit, ya. Kita ingin seperti Rasulullah SAW dalam kesungguhan amal, seperti para sahabat Rasulullah dalam kesungguhan amal. Ya, kita imannya masih sangat lemah. Namun setidaknya, Pak, kita berada di atas jalan mereka. Kata Syekh Albani, nahnu kahsul hafah. Kita itu bagaikan kura-kura. Ya. Sedangkan salafus saleh bagaikan kuda-kuda yang berlari kencang. Namun setidaknya kita jalannya sesuai dengan jalan mereka. Dan menapaki jalannya mereka. Walaupun kita seperti kura-kura lemah. Itu yang ngomong seperti ini Syekh Albani yang Masya Allah ya. Yang setiap harinya baca kitab 12 jam. Yang Masya Allah. Ya, beliau kesungguhannya dalam menuntut ilmu luar biasa. Apalagi kita. Kalau beliau menganggap dirinya kura-kura, kita keong, Mbak. Ya. Yang jalannya ngesot, pelan sekali. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita di atas jalan mereka. Itu yang kita pikirkan. Amal kita sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ibadah kita ya sesuai dengan tuntunan para salafus saleh. Ikhwatul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, di sisa-sisa Ramadan ada dua amal yang hendaknya kita perhatikan. Yang pertama yaitu iktikaf. Dahulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya mereka iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apa itu iktikaf? Iktikaf itu dari kata akafa ya'kufu, artinya berdiam. Itu secara bahasa ya. Adapun secara istilah yaitu berdiam di masjid dalam rangka ibadah kepada Allah. Wanqita'un anid dunya, dan meninggalkan dunia. Jadi tujuan iktikaf itu Pak adalah bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah. Adapun syarat iktikaf yaitu yang pertama syarat yang berhubungan dengan pelakunya.
pelakunya adalah harus muslim. Ya, balik dan berakal. Kemudian yang kedua, syarat yang berhubungan dengan tempat, yaitu harus masjid. Maka tidak sah itikaf di rumah. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa antum aqifuna fil masajid. Dan kalian beritikaf di mana? Di masjid. Namun terjadi perselisihan para ulama. Apa yang dimaksud dengan masjid di sini? Jumhur ulama mengatakan yang dimaksud masjid di sini semua masjid. Semua yang disebut masjid, maka boleh kita untuk beritikaf. Dalilnya firman Allah tadi, wa antum aqifuna fil masajid. Dan kalian itikaf di mana? Di masjid-masjid. Kapan disebut masjid, Pak? Kalau kita perhatikan perkataan para ulama dan dalil-dalilnya, akan dapat kita simpulkan bahwa disebut masjid itu kalau memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, harus statusnya wakaf. Kalau bukan wakaf, maka tidak disebut masjid. Iya. Dalilnya mana? Firman Allah, wa annal masajida lillah. Dan bahwasanya masjid itu lillah, untuk Allah. Berarti untuk Allah. Dan sesuatu yang disebut untuk Allah itu namanya wakaf. Iya. Kalau fasum, wakaf bukan, Pak? Hah? Fasum yang ada di perumahan-perumahan kan suka jadi masjid. Wakaf bukan, Pak? Kalau dari pengembangnya bilang, ya udah nggak apa-apa buat masjid. Maka pada waktu itu statusnya jadi apa? Wakaf. Iya. Yang kedua, ditegakkan padanya sholat 5 waktu berjamaah. Ditegakkan padanya sholat 5 waktu apa? Berjamaah. Adapun kalau cuma ditegakkan 2 sholat saja, misalnya zuhur sama asar saja seperti di masjid-masjid perusahaan, milik perusahaan, kan cuma 2 waktu aja. Zuhur sama asar. Maka itu tidak disebut apa? Masjid. Itu hanya disebut tempat sholat saja. Yang ketiga, dibuka untuk umum. Tidak seperti yang ada di dalam rumah, tempat sholat di dalam rumah khusus untuk rumah misalnya. Itu tidak dibuka untuk umum. Iya. Maka dari itu, ini dia disebut masjid itu kalau terpenuhi 3 perkara tadi. Maka kalau ada orang berkata, Ustadz boleh nggak saya itikaf di musola dalam rumah saya? Jadi di rumah saya ada musola, Ustadz, khusus untuk kami sholat. Nggak sah. Kan itu tempat sholat, namanya bukan masjid. Iya. Dan tidak terpenuhi padanya syarat-syarat apa? Masjid. Bagaimana kalau di musola, dilanggar, di surau? Musola masjid bukan, Pak? Hah? Musola masjid bukan? Bukan. Terpenuhi enggak syarat musola, syarat masjid pada musola di Indonesia ini? Wakaf. Dilaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, dilaksanakan. Terbuka untuk umum, terbuka. Oh ya udah itu masjid namanya. Ya, cuman di Indonesia kan dibedakan. Kalau masjid itu biasanya yang ditegakkan padanya sholat Jumat. Kalau yang tidak ditegakkan sholat Jumat namanya musola. Yang lebih kecil dari musola namanya apa? Surau.
Padahal sebetulnya semua masjid, Pak. Cuman kalau istilah fuqaha, kalau masjid yang ditegakkan pada sholat Jumat namanya masjid jami. Masjid apa? Masjid jami. Iya. Makanya kalau antum pergi ke Saudi, nggak ada tuh pembedaan nama itu ya. Musola sama masjid nggak ada. Itu adanya cuma di Indonesia, Pak. Kalau di zaman Rasul, musola itu tanah lapang yang digunakan untuk sholat id atau sholat jenazah. Ini musola namanya. Tempat apa? Sholat. Bukan masjid. Disebut musola karena tidak ditegakkan padanya sholat 5 waktu. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwa i'tikaf boleh di setiap masjid. Ya, sebagian lagi mengatakan lebih baik di masjid jami. Supaya tidak harus keluar untuk sholat apa? Jumat. Ya. Sementara pendapat Abu Hanifah, seingat saya ya, beliau mengatakan i'tikaf hanya di 3 masjid. Itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selain itu tidak. Ya. Dalilnya mana? Hadis. La i'tikafa illa fil masajidis salasah. Tidak ada i'tikaf kecuali pada 3 masjid. Tidak ada i'tikaf kecuali pada apa? 3 masjid. Dan ternyata Pak, perselisihan ini pun memang terjadi pada para sahabat juga. Sebagian sahabat berpendapat bahwa i'tikaf hanya pada 3 masjid saja, yaitu diantaranya Hudzaifah ibn Yaman. Beliau berpendapat bahwa i'tikaf hanya pada 3 masjid, tidak di masjid yang lain. Dalilnya hadis tadi. Dan ini yang dirajihkan oleh Abu Hanifah. Lalu dibela oleh Syekh Albani rahimahullah. Alasannya hadis tadi, la tikafa, kata-kata la. Iya. Maknanya apa la? Sama dengan hadis la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh diadakan perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid. Apa maknanya? Tidak boleh diadakan perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid. Maksudnya tidak boleh mengadakan perjalanan jauh ke tempat-tempat yang dianggap keramat, mulia, kecuali ke 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Berarti hadis ini menunjukkan apa? Larangan untuk pergi ke tempat-tempat yang dianggap keramat kecuali ke 3 masjid. Kalau antum pergi ya safar ke kuburan Sunan Bonang yang dianggap keramat, boleh? Nggak boleh. Kenapa? Dalilnya mana? Hadis ini. Tidak boleh diadakan perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid. Demikian pula ini hadis. Tidak boleh i'tikaf kecuali di 3 masjid. Ya. Kata Syekh Albani, apa bedanya hadis ini dengan hadis itu? Hadis ini mengatakan tidak boleh diadakan perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid. Hadis ini yang kedua juga tidak ada i'tikaf kecuali 3 masjid. Apa bedanya kata Syekh Albani? Nah ini Pak. Sedangkan jumhur berpendapat, oh enggak, maksud hadis itu ya adalah i'tikaf yang paling sempurna itu di 3 masjid. Tidak meniadakan ya kalau i'tikaf itu di masjid-masjid yang lain. Kenapa kata mereka? Karena tujuan i'tikaf adalah bersungguh-sungguh beribadah. Ya.
dalam rangka kita untuk berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan bersungguh-sungguh ibadah itu bukan kekhususan di 3 masjid, kata mereka. Di setiap masjid bisa dilakukan itu. Namun mereka yang mengatakan di 3 masjid berkata, orang yang nggak itikaf juga bisa sungguh-sungguh dapat Lailatul Qadar. Dengan banyak ibadah di rumah dapat juga. Ya, ini khilaf kalangan para ulama. Syekh Albani mengatakan adapun ayat wa antum aqifuna fil masajid, ini ayat umum. Sedangkan hadis ini khusus. Ya, di 3 masjid. Sedangkan kaidah usul fikih mengatakan dalil umum kalau bertemu dengan dalil khusus apa Pak? Keumumannya dikhususkan. Ya. Sehingga yang dimaksud ayat ini wa antum aqifuna fil masajid, alif lam di sini lil ahad, kata Syekh Albani. Maksudnya 3 masjid itu, bukan setiap masjid. Ini perselisihan para ulama, Pak. Siapa yang lebih merojikan pendapat Abu Hanifah, ya silakan monggo. Siapa yang merojikan pendapat jumhur, silakan. Ini masalah-masalah ijtihadiyah. Kita tidak boleh saling memaksakan pendapat. Para sahabat pun juga berbeda pendapat dalam masalah ini, tapi tidak ada saling menyesatkan, tidak ada saling memaksakan pendapat. Masing-masing amalkan sesuai dengan apa yang dia yakini yang paling kuat mana. Yang jelas Pak, tujuannya adalah gimana kita bersungguh-sungguh di 10 terakhir untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashru, Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 terakhir, syadda mi'zarah, beliau kencangkan sarungnya. Maksudnya apa? Meninggalkan jima. Wa ahya lailah, dan menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlah, dan membangunkan istri-istrinya. Ya, Rasulullah SAW 10 terakhir itu mengencangkan ikat pinggang, menghidupkan malam dengan ibadah, dan membangunkan keluarganya untuk ibadah. Sekarang antum itikaf di masjid tapi kerjaannya bobo aja. Ya. Terus setelah itikaf bilang, insya Allah saya dapat Lailatul Qadar. Enak aja. Iya. Yang terpenting di malam Lailatul Qadar itu Pak bukan itikafnya. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita melewati malam itu. Kalau kita di malam itu kita lewatkan dengan ibadah, sholat, baca Quran, dapat Lailatul Qadar. Walaupun sebetulnya Pak, untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak sulit sebetulnya Pak. Ya, cuman perbedaannya adalah ada orang yang dapat Lailatul Qadarnya sedikit, ada yang dapat banyak gitu. Karena kan Lailatul Qadar itu mulainya jam berapa sih Pak? Hah? Disebut malam tuh dimulai kapan? Lailatul Qadar, malam Qadar. Disebut malam tuh dimulai kapan? Ketika sudah mulai terbenam matahari. Ya, sampai kapan? Sampai terbit fajar. Banyak di antara kita menganggap Lailatul Qadar itu terjadinya nanti jam 12. Mana dalilnya? Atau Lailatul Qadar itu nanti jam 2 malam. Jadi saya sholatnya jam 2 malam aja. Kita katakan loh, dari mana antum dalilnya bahwa Lailatul Qadar itu mulainya jam 2 malam? Ya kan disebutkan dalam hadis bahwa Allah turun ke langit dunia. Itu Allah turun ke langit dunia.
Adapun malam Qadar, Lailatul Qadar itu disebut malam dimulai dari apa? Terbenam matahari. Makanya kata apa? Hasan Al-Basri, siapa yang sholat Isya berjamaah di masjid, dia dapat Lailatul Qadar. Iya. Apalagi kalau antum sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau antum di malam itu semalam suntuk ibadah, sempurna antum dapat Lailatul Qadar. Makanya orang yang dapat Lailatul Qadar itu bertingkat-tingkat. Ada yang dapat keutamanya cuma satu jam, ada yang cuma 2 jam, ada yang 3 jam, ada yang 4 jam, ada yang sempurna semalam suntuk. Masya Allah. Iya. Makanya Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan tuh berapa tahun, Pak? 83 tahun kata orang. Berarti kalau antum semalam suntuk, ya ibadah dapat 83 tahun. Berarti kalau cuma 1 jam, ya 1 jam kayak 83 tahun. 83 dapat segitulah. Kalau 2 jam dapat lagi lebih banyak, 3 jam lebih banyak lagi. Ya. Saudara seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Tentunya yang disyariatkan Pak tadi yang lebih utama, yang lebih baik kita memperbanyak ibadah di malam itu. Iya. Sesuai kemampuan masing-masing. Kalau antum mampunya cuma 2 jam, alhamdulillah. Ya, yang satu lagi karena sudah tua, fisiknya lemah, ya bisanya Ustadz saya cuma ikut taraweh aja. Ya udah sampai selesai udah silahkan. Alhamdulillah insya Allah dapat. Iya. Asal tadi Pak, kita setiap malam itu kita berusaha untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu ini akhi. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh ibadah pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Ada kesalahan, Pak, yang dilakukan oleh banyak orang. Sebagian kita itu kalau setiap malam ganjil terus subuhnya ngelihat matahari terbit. Ya. Matahari gimana terbitnya kata Rasulullah kan matahari tanda Lailatul Qadar itu matahari terbitnya merah. Tidak ada padanya cahaya. Ya. Tusbihu syams hamra la syu'a laha. Kata Rasulullah SAW, tanda malam Lailatul Qadar itu, ya paginya itu matahari terbit dalam keadaan merah dan tidak ada sinarnya. Nah ada sebagian kita itu kerjaannya tiap pagi ngeliatin matahari Pak. Kata ya Syekh Utsaimin ini nggak benar. Ini malah membuat kita jadi menggembosi diri sendiri Pak. Pas ngelihat matahari merah, oh udah dapet. Besok-besok nggak mau lagi bangun tuh Pak. Yang penting yang udah dapet. Nah, ini bahaya ya akal Islam. Makanya kita nggak usah ngelihat matahari Pak. Dan subhanallah ya. Terkadang kalau kita lihat matahari banyak yang persis malamnya. Di malam 21 dengan malam 23, malam 25, 27 ternyata terbitnya persis kayak gitu. Sehingga ya dengan karunia Allah tentunya
Ya, sehingga akhirnya kita pun terus bersungguh-sungguh. Yang kedua, kita menghidupkan malam ganjil doang, malam genapnya enggak. Alasannya kata Rasulullah SAW, karena Lailatul Qadar itu cuma di malam ganjil. Betul, sahih. Cuman pertanyaan saya kepada kita semua, ya, ganjil itu dilihat dari awalnya atau dari akhirnya? Kita tidak tahu, Pak. Makanya Rasulullah SAW menghidupkan setiap malam dengan ibadah. Bukan sebatas malam ganjil, karena kita nggak tahu. Di Indonesia saja terjadi perbedaan. Kalau Muhammadiyah kan duluan 1 hari, ya kan, ngikutin Saudi juga. Sementara kita di Kamis. Nanti buat kita sekarang tanggal 18, buat orang Muhammadiyah tanggal 19. Kira-kira malam ganjil yang benar yang mana tuh? Karena kita nggak tahu yang benar yang mana, ya udah tiap malam kita cari, Pak. Tiap malam kita ibadah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kesalahan berikutnya, Pak. Ada orang itikaf di masjid itu ternyata kerjaannya cuma tidur, ngobrol, jarang ibadah. Kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, ini bukan itikaf. Ini cuma tinggal di masjid. Kata beliau, hadza laisa bil itikaf, hadza yusama iqamah. Ini tidak disebut itikaf, ini namanya cuma tinggal di masjid. Cuma ya pindah aja dari rumah ke masjid. Itikaf Nabi enggak begitu, Pak. Itikaf Nabi itu dulu Rasulullah SAW ya membuat sebuah kemah. Kemudian khusus di kemah ibadah terus, sholat, baca Quran, sholat, dan tidak keluar dari masjid, dari tempat itikafnya kecuali kalau ada kebutuhan saja. Jadi beda antara tempat itikaf dengan masjid. Tempat itikaf khusus buat kita sendiri. Jadi selama 10 hari itu kita bersungguh-sungguh ibadah terus. Nah itu baru namanya apa? Itikaf. Walaupun antum cuma pindah tuang ke masjid, yang penting tinggal di masjid, kerjaannya cuma tidur, ngobrol, ya, ibadahnya dikit, baca Quran sebentar, udah. Ya akhi, kalau antum nggak seperti itu, ya kata Syekh Saleh Utsaimin bukan itikaf namanya. Jadi ingat tujuan itikaf itu untuk bersungguh-sungguh dalam rangka apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, bukan mau pindah tempat. Nah, ini amal yang pertama yaitu itikaf. Di mana itikaf tujuannya adalah bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zakat fitr. Dan subhanallah, Allah syariatkan zakat fitr itu ada hikmahnya. Ibnu Abbas berkata, farada Rasulullah SAW zakatil fitr tu'matan lil masakin wa tuhratan lisa'im minal lagwi war rafath. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang tidak baik. Dan sebagai makanan untuk fakir miskin. Masya Allah. Ternyata Pak, zakat fitr itu fungsinya 2. Yang pertama tadi apa? Mensucikan orang yang berpuasa dari apa? Dari perbuatan yang sia-sia. Kadang kita kan ketika puasa Pak ingin sungguh-sungguh baca Quran, ibadah. Tapi kan ya namanya
manusia ada lelahnya, Pak. Ada bosannya. Saat bosan mungkin kita terkadang main game. Saat bosan mungkin kita melakukan hal-hal yang sifatnya lagun lah, sia-sia lah. Dan melakukan yang sia-sia untuk menghilangkan kebosanan ibadah boleh-boleh aja. Dahulu para ulama kalau sudah bosan dengan membahas ilmu, mereka pergi ke tempat yang indah gitu, ke kebun untuk menghilangkan rasa kebosanan. Sebagian lagi ada yang bersyair untuk menghilangkan kebosanan. Kalau memang menghilangkan kebosanan tujuannya supaya kita fresh lagi ibadah, bagus, nggak apa-apa. Cuman yang bahaya itu kalau lebih banyak sia-sianya daripada ibadahnya. Baca Qurannya setengah jam, main gamenya 3 jam. Layak. Kalau seperti ini ketipu namanya, Pak. Ya. Yang jelas, Pak, Masya Allah. Zakat fitrah ini ternyata tuhratan lis-shaim. Mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang tidak baik. Karena terkadang, Pak, ketika kita lagi puasa karena perut kosong, suka terbawa emosi, Pak. Lalu mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Rafas. Maka dengan zakat fitr itu disucikan itu, Pak. Masya Allah. Akal Islam saudaraku seiman. Maka dari itu jangan lupa untuk membayar zakat fitr. Siapa yang punya kelebihan di malam Idul Fitr 1 sok makanan, maka dia wajib bayar zakat fitr. Ini siapa yang wajib membayar zakat fitr, yaitu setiap muslim yang punya kelebihan 1 sok beras. 1 sok itu sama dengan 2,5 kilogram atau 3 liter lah, Pak. Kalau di malam Idul Fitri antum punya kelebihan 3 liter beras, maka antum wajib mengeluarkan zakat fitr. Ustadz, saya cuma kelebihannya 3 liter. Ya udah buat antum doang, buat istri sama anak enggak. Punya kelebihan 6 liter, Ustadz. Berarti buat antum sama istri. Punya kelebihan lebih dari itu, alhamdulillah, buat antum, istri sama anak. Sekarang 3 liter berapa harganya, Pak? Ya tergantung jenis beras ya. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau lupa gimana Ustaz? Saya baru ingat setelah sholat Id. Ya belum sempat bayar zakat. Kata para ulama, zakat fitr tidak gugur karena lupa. Siapa yang baru ingat setelah sholat Id belum zakat fitr, maka tetap harus dikeluarkan zakat fitr. Wallahu a'lam. Ini saudaraku seiman. Dan tentunya pendapat yang paling kuat, zakat fitr itu tidak boleh dengan uang. Zakat fitr itu wajib dengan makanan pokok. Kenapa? Karena kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr 1 sok berupa kurma, berupa syair, berupa bur, gandum, Sementara di zaman Rasulullah ada uang, yaitu dinar dan dirham. Tapi Rasulullah tidak mengeluarkan berupa dinar, tidak berupa uang, dirham. Rasulullah hanya mengeluarkan dengan berupa makanan pokok. Nah ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Dan zakat fitur itu Pak, pendapat yang paling kuat, ya, pembagiannya berbeda dengan pengumpulan. Kalau pengumpulan zakat fitr, boleh seminggu sebelumnya nggak masalah. Tapi pembagiannya, kata Ibnu Umar, dahulu diberikan para sahabat, diberikan rukhsah mengeluarkan zakat fitr itu sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Dan waktu yang paling utama kapan? Ketika kita mau berangkat untuk sholat id. Itu waktu yang paling utama untuk dikeluarkan padanya zakat apa? Fitr. Nah ini, saudaraku seiman, ya. Saya kira cukup sampai di sini. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.